Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Cas Semarang. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya atau materi kali ini kita akan membahas tentang judul dan paragraf. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang. Selamat belajar coding di Cas Semarang. Oke, langsung saja. Tujuan kita belajar pada materi judul dan paragraf ini, kita akan membahas tentang yang pertama adalah tag judul. Tag judul, tag tag judul. Yang kedua adalah tag paragraf. Lalu kita akan menggunakan tag judul dan tag paragraf tersebut. Yang terakhir adalah tag komentar. Oke, kita langsung saja bahas satu persatu. Yang pertama adalah tag judul. Tag judul ini digunakan untuk memformat elemen judul. Jadi kita kalau bikin judul di HTML, kita pakainya tag judul. Jenisnya macam-macam ya. Dari mulai H1 sampai H6. H1 ini yang paling gede, yang paling besar, sedangkan H6 yang paling kecil. Jadi berurutan. Mulai dari H1 paling besar, ada lebih kecilnya H2, lebih kecilnya lagi H3, lebih kecil lagi H4 sampai H6. H di sini mewakili heading ya, atau kita sebut dengan judul. Ilustrasinya seperti ini. Di sini ada H1 dan di akhirnya jangan lupa selalu ya kita pakai tag harus mengakhiri dengan slash. Sini ada H1, H2, H3, H4, H5, H6 sehingga menghasilkan tulisan yang besar, kecil, dan semakin kecil. Kita lanjutkan dengan tag paragraf. Tag paragraf yang dalam penulisan HTML-nya simbolnya adalah P. Lalu penulisan code-nya sama dengan tag judul. Dia harus mengapit bagian dari teks. Jadi sama ya seperti judul, cuman kalau paragraf ini dipakai ya untuk paragrafnya. Jadi kalau kita mau bikin judul pakainya H, kalau bikin paragraf atau teks biasa pakainya P. Ilustrasinya adalah seperti ini. Dan jangan lupa kalau teks kita harus menambahkan slash ya. Di sini ada tag pembuka, lalu ada teksnya, ada kata-katanya. Kalau kalian bingung antara tag dan teks, nanti penyebutannya di kata lain kan. Kalau ini tag, kalau ini huruf ya, atau kata-kata. Ini terus tag penutup. Hasilnya kan seperti ini. Ini untuk elemen H2. Jadi agak lebih besar elemen judul. Yang kedua adalah elemen paragraf. Ini dia. Baik, kita lanjutkan. Untuk tag ini selalu dimulai dengan baris baru, jadi dia nggak akan ketumpuk sebelahnya. Jadi dia dimulai dari otomatis ke enter gitu loh. Kalau bahasa simpelnya seperti itu. Kita lanjutkan menggunakan judul dan paragraf. Kita akan bikin cara menggunakan tag judul dan paragrafnya. Tag H1 sampai H6 ini digunakan untuk bagian judul. Sudah saya utarakan tadi sesuai ukuran. Sedangkan tag yang bukan judul kita akan menggunakan huruf V. Nah, ini adalah ilustrasinya. Contoh penggunaan heading dan paragraf. Ada elemen H1, elemen H2, elemen H3, dan elemen paragraf. Selanjutnya adalah komentar. Tag komentar ini disimbolkan dengan huruf kurang dari tanda seru, strip, lalu di sini ada kata-katanya atau teksnya, lalu diakhiri dengan strip lebih dari. Nah, komentar ini tidak akan ditampilkan di browser, tapi kalau di coding tetap ditampilkan. Ngerun ya, maka tampilan di browsernya tidak akan tampil.
Biasanya digunakan untuk menjelaskan kode tersebut atau memberi keterangan pada kode. Jadi kalau kita gunakan biasanya untuk tanda ya, mau itu tanda sebuah kodenya, mau misalkan tanda ini adalah coding input gitu misal, atau contoh-contoh yang lain. Ilustrasinya seperti ini. Ini adalah komentar, ada teks yang di-update, ini akan menjadi komentar. Kalau ini dimasukkan ke sini maka ini tidak akan tampil, maka dan ini akan jadi teks komentar. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, setelah hasilnya maka teks yang ini, tulisan ini adalah komentar ini, dia tidak akan tampil, kelihatan kan? Baik, kita lanjutkan dengan terapkan ilmu. Setelah ada perintah, kita akan melakukannya. Ada update teks dengan teks 1, isinya selamat datang di Jasmarang. Ada teks 2, isinya tentang HTML. Ada teks 3, kita pakai paragraf ya, nggak pakai heading, nggak pakai judul, kita pakai paragraf, isinya HTML dan singkatan dari Hypertext Markup Language. Yuk kita segera praktekkan, kita buka Sublime Text-nya. Baik, kita masuk ke folder tadi. Kita bikin baru aja ya, kita bikin file yang namanya judul dan paragraf. Kita klik kanan ya, new file, kita beri judul dan paragraf. Kita hapus ekstensinya, kita ganti .html. Setelah itu kita enter, kita yes. Kita buka filenya di Sublime Text. Nah, sesuai perintah kita akan menuliskan komentar. Pertama komentar dulu, kurang dari tanda seru, strip update text. Dengan tag. Kita tutup komentarnya, kita enter, lalu kita pakai H1. Di dalamnya kita isi selamat datang di Jasmarang. Lalu perintah kedua adalah kita bikin komentar lagi. Update teks dengan tag. Isinya adalah H2 tab, keyboard tab ya, diisi dengan tentang HTML. Lalu yang terakhir kita bikin lagi komentar, update teks dengan tag. Kita tutup komentarnya, kita enter, kita tab. Kita kali ini isi dengan paragraf. Kita isi HTML adalah singkatan
dari hypertext markup language. Kita tutup teksnya dengan slash, jangan lupa ini penting. Sorry. Nah, kita sudah menulisnya, jangan lupa. Lalu kita akan running. Kita save dulu. Tanda bintangnya berubah jadi tanda silang, lalu kita running. Tinggal double klik aja. Hasilnya adalah ini dia hasilnya. Selamat datang di CAS Semarang. Lalu yang paragraf kedua tentang HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Demikianlah penjelasan dari judul dan paragraf. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Saya Hanif dari CAS Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.